Apa jadinya jika kamu bereinkarnasi ke dunia sihir, tapi lahir tanpa elemen apapun? Dianggap sampah, dicabut gelar bangsawannya, bahkan hampir dibuang ke panti asuhan oleh kakeknya sendiri. Inilah kisah Arturo, bocah jenius yang tidak butuh sihir untuk menang. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia mengubah getah pohon menjadi permata dan pasir menjadi lensa ajaib yang diperebutkan para penguasa. Saat dunia meremehkannya sebagai produk cacat, mereka tidak sadar bahwa Arturo baru saja menciptakan revolusi yang akan membuat para penyihir bertekuk lutut. Cerita dimulai di sebuah laboratorium pengujian di mana seorang anak laki-laki meminta seorang gadis untuk mencoba lensa yang telah dia buat. Gadis itu memakainya dan terdiam. Anak laki-laki itu bertanya bagaimana keadaannya. Gadis itu tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa dia bisa melihat melaluinya dengan jelas, menganggapnya luar biasa. Nama anak laki-laki itu adalah Arturo, seorang pemuda yang telah bereinkarnasi ke dunia baru. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba segalanya, bertanya-tanya kekuatan khusus atau ceat macam apa yang mungkin dia terima. 5 tahun telah berlalu, dan dia merasakan nostalgia yang mendalam saat dia menyadari bahwa dia tidak memiliki ceat sama sekali. Sebaliknya, dia dianggap cacat. Arturo lahir dari ibunya, Martine, dan Marquez Verhanol. Keduanya tidak pernah jatuh cinta maupun menikah karena kasih sayang. Persatuan mereka murni karena politik. Itu dimulai ketika putra mahkota menikah dan sang Marquez, yang sangat ingin memperkuat hubungannya dengan bangsawan, berusaha menghasilkan lebih banyak ahli waris. Meskipun dia sudah memiliki istri sah dan seorang pewaris, dia memelihara beberapa selir dengan harapan memiliki lebih banyak anak dengan darah bangsawan yang berharga. Martine berasal dari keluarga bangsawan bermasalah yang terbebani oleh hutang. Dan demi membantu keluarganya, dia menjadi salah satu selir Marquez. Namun, ketika Marquez mengetahui bahwa Arturo lahir tanpa atribut sihir apapun, dia mengirim ibu dan anak itu kembali ke keluarga Martine, keluarga Viscount. Ketika Martine kembali ke rumah, keluarganya menerima mereka dan Arturo belajar tentang keadaan keluarga mereka, sistem sihir dunia, dan alasan dia dianggap cacat. Dia menemukan bahwa kebanyakan orang di dunia ini memiliki kekuatan sihir dan sihir itu dibagi menjadi 6 atribut. Api, angin, air, tanah, cahaya, dan kegelapan. Seseorang hanya bisa menggunakan sihir yang sesuai dengan atribut mereka karena Arturo tidak memiliki atribut sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan sihir apapun. Bagian terburuknya adalah orang-orang mulai bergosip tentang dia dan ibunya, menyebabkan posisi mereka di dalam keluarga Viscount memburuk setiap harinya. Arturo sering memeluk ibunya, menyadari bahwa dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, seseorang mengetuk pintu mereka. Itu adalah ayah Martine. Dia masuk dan memberitahunya bahwa dia telah mengatur pernikahan untuknya agar dia akhirnya bisa menemukan kebahagiaan. Martine kemudian bertanya apa yang dia rencanakan untuk Arturo. Ayahnya dengan dingin menyarankan untuk mengirimnya ke panti asuhan. Mendengar ini, Arturo menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Menjadi cacat, dia hanyalah beban. 3 hari kemudian, Martine membuat keputusannya. Dia meninggalkan keluarganya dan pergi bersama Arturo. Di jalan, dia bertanya apakah dia yakin dengan pilihannya. Dia tersenyum lembut dan memberitahunya bahwa dia sudah menyelesaikan segalanya dengan keluarga Viscount. Arturo, bagaimanapun, tahu bukan itu maksudnya. Mereka sedang menuju ke sebuah desa di bawah wilayah keluarga Merlo di mana teman Martine telah menikah dengan putra sulung Baron. Teman itu telah mengatur tempat tinggal yang murah untuk mereka tinggali. Bertekad untuk mengubah nasib mereka, Arturo memutuskan untuk mempelajari alkimia, yang dia anggap sebagai bentuk sihirnya. Bahkan tanpa atribut, dia telah mengolah sejumlah besar mana, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan sesuatu yang unik dengannya. Dari studinya, dia mempelajari bahwa di dunia ini, alkimia berfungsi sebagai pengganti mesin, yang berarti tidak memerlukan atribut khusus. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Alkimia menuntut penggunaan kawah dan lingkaran transmutasi, yang keduanya sangat mahal. Kebanyakan alkemis membuat dan menjual ramuan untuk mencari nafkah. Namun karena ramuan selalu dalam permintaan tinggi dan relatif murah, penguasa setempat memberikan subsidi untuk membantu alkemis membeli peralatan mereka. Arturo segera menyadari bahwa dia belum bisa membuat ramuan karena pembuatan ramuan membutuhkan air ajaib yang diresapi dengan atribut tertentu yang tidak dapat dia hasilkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk fokus pada alkimia pemrosesan material. Namun, masalah lingkaran transmutasi yang mahal tetap ada. Untuk mengatasinya, dia mencoba membuat lingkaran sendiri. Setelah memikirkannya matang-matang, dia menyadari bahwa jika dia bisa menggambar lingkaran secara akurat menggunakan mana, dia tidak lagi membutuhkan peralatan mahal. Masalah pertama, bagaimanapun, adalah mana tidak terlihat. Bertekad untuk menyelesaikan ini, Arturo bekerja tanpa lelah untuk membuat mana terlihat. Dia menyesuaikan kepadatan, kekerasan, dan viskositasnya untuk mereplikasi kabut bercahaya alami dari mana mentah. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya berhasil. Dengan gembira, dia mencatat bahwa bahkan ibunya belum pernah melihat fenomena seperti itu. Dia menamai ciptaan baru ini Ludo. Menggunakan Ludo,
Dia berhasil mengaktifkan lingkaran transmutasinya untuk pertama kalinya. Dia sekarang selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang alkemis, meskipun dia tahu masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Melihat wajah ibunya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuatnya bahagia, wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Arturo kemudian terbangun karena suara ibunya yang memanggilnya. Dia menyadari bahwa dia telah memimpikan semua itu saat masih dalam perjalanan menuju desa. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah baru mereka disambut oleh seorang gadis muda bernama Stephana, yang telah diutus oleh Baron. Arturo menatapnya dan segera menebak bahwa dia dikirim bukan hanya untuk menyambut mereka, tetapi juga untuk mengawasi dan melindungi mereka. 2 tahun telah berlalu sejak Arturo dan ibunya mulai tinggal di desa Helpor, dan sekarang adalah awal musim panen. Mereka bertiga, termasuk Martini, Stephana, dan Arturo, sibuk memanen di ladang. Arturo mencatat bahwa itu adalah bulan Juni, waktu untuk panen gandum dan pemungutan pajak. Ladang mereka tidak besar, sehingga ibunya dan Stephana menangani sebagian besar pemotongan, sementara tugasnya adalah mengikat bundel gandum, sebuah tugas yang membutuhkan kekuatan yang cukup besar. Mereka juga telah menyiapkan tas pengirikan kering untuk pajak karena petani diwajibkan membayar pajak per kepala, dan pengawas biasanya memeriksa ladang terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada pengurangan yang bisa diterapkan. Arturo melihat seorang pria di dekatnya dan bertanya kepada ibunya siapa dia. Martine menjelaskan bahwa dia adalah Ketisama, pengawas desa. Saat Arturo berbalik untuk melihat sekeliling, pria lain mendekati mereka, bersikeras membantu panen. Dia berkomentar bahwa pasti sulit bagi 2 wanita untuk mengelola pekerjaan itu, jadi dia akan membantu mulai tahun ini dan seterusnya. Pria itu adalah Audihel, putra kepala desa, yang merupakan pria yang agak tidak peka dan baru-baru ini menaruh minat pada Martine. Arturo dalam hati berpikir bahwa Audihel telah memperhatikan mereka sejak tahun lalu, tetapi tidak mengatakan apapun dengan keras. Dia tahu bahwa ibunya cantik, tetapi perilaku Audihel telah menjadi sangat mirip dengan seorang penguntit. Martine dengan sopan menolak tawaran Audihel dan mengatakan bahwa mereka tidak butuh bantuan. Audihel tersenyum dan menjawab bahwa dia tidak perlu malu di depan calon suaminya, menyarankan agar mereka segera mendiskusikan rencana pernikahan mereka. Martine terperangah dan bertanya apa yang dia bicarakan, tetapi Audihel hanya memalingkan muka, mengatakan bahwa dia selalu begitu rendah hati. Baik Martine maupun Arturo dibiarkan bingung dengan kata-katanya yang aneh. Martine kemudian dengan bercanda bertanya kepada Arturo apa yang dia pikirkan tentang ide Audihel menjadi ayahnya. Tanpa ragu, Arturo menjawab bahwa dia akan melarikan diri. Martine tersenyum dan mengatakan dia akan melarikan diri bersamanya juga. Sementara Arturo dalam hati berpikir bahwa dia tidak berniat membiarkan ibunya menikah dengan siapapun. Tepat saat itu, Stephana kembali dari kota dan bertanya kepada Martine apa yang terjadi saat dia pergi. Martine menjawab bahwa dia tidak yakin. Mereka hanya bertukar sapa singkat dengan Audihel. Stephana bertanya apakah kepala desa telah mengatakan sesuatu, dan Martine dengan ragu menjawab bahwa dia menyebutkan bahwa dia telah menyetujui sesuatu. Stephana tampak terkejut dan marah mendengar pengungkapan itu, yang membuat Arturo bingung, karena reaksinya sepertinya tidak masuk akal. Tetap saja, dia tampak sangat kesal. Mereka semua tahu bahwa Arturo baru-baru ini pergi ke kota untuk membeli bagian logam guna memperbaiki penghalang yang dihancurkan oleh monster. Namun sekarang, masalah tak terduga ini muncul. Arturo menyarankan untuk meminta Ketisama secara resmi membantu mereka menolak lamaran tersebut. Meskipun Martine khawatir itu mungkin merepotkannya. Arturo mempertimbangkannya sejenak dan menyadari bahwa mencari bantuan dari penduduk desa bisa memicu bias. Stephana menyela pikirannya dan menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan Ketisama sendiri, karena dia pernah bertemu dengannya sebelumnya di rumah Baron. Arturo pikir itu ide yang lebih baik daripada ibunya melakukannya sendiri. Martine bertanya kepada Stephana apakah mereka bisa mengandalkannya dan Stephana meyakinkannya bahwa mereka bisa. Merasa tenang, Martine menyarankan agar mereka kembali memanen. 3 hari kemudian, Stephana memberitahu mereka bahwa kepala desa dan Ketisama sudah siap untuk bertemu dan meminta Martine serta Arturo untuk menuju ke aula pertemuan. Ketika mereka tiba, kepala desa menyambut mereka dengan senyuman, menyatakan kegembiraannya bahwa Ketisama juga hadir dan kemudian bertanya apakah mereka ada di sana untuk mendiskusikan pernikahan. Arturo segera menyadari bahwa kepala desa telah sepenuhnya salah paham tentang tujuan kunjungan mereka. Kepala desa menjelaskan bahwa rakyat jelata bisa menikah dengan menyatakan niat mereka di hadapan kepala desa atau pendeta desa. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Stephana menyela, mengklarifikasi bahwa mereka ada di sana untuk menyatakan bahwa Martine tidak akan menikah dan bahwa dia sendiri yang akan memimpin diskusi. Ekspresi kepala desa menjadi gelap, dan dia bertanya dengan marah mengapa seorang budak berbicara. Stephana dengan tenang menjawab bahwa dia adalah budak dari Baron dan telah diperintahkan untuk melindungi Martine sama. Akhirnya, Martine angkat bicara untuk pertama kalinya, dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak akan menikah dengan Audihel sama. Audihel menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa dia mengerti kecemasannya, tetapi dia membutuhkan ahli waris pada akhirnya. Arturo menatapnya dengan tidak percaya, bertanya-tanya omong kosong apa yang dia bicarakan.
Martine dengan tegas menjawab bahwa dia tidak pernah dilamar dan tidak akan pernah menikah tanpa persetujuannya. Audihel menggebrak meja, berteriak bahwa dia sudah melamar dan dia telah setuju. Kepala desa juga meninggikan suaranya, menuduh Martine menipu mereka. Ketisama berdiri dalam diam, mengamati situasi tersebut. Martine dengan tenang meminta maaf dan bertanya kepada Audihel kapan tepatnya dia telah melamar. Arturo melirik ibunya dan menyadari bahwa dia tampak tegang. Sementara Audihel tampak sangat serius, membuatnya bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi tanpa sepengetahuannya. Dia dengan lembut memegang tangan ibunya dan tersenyum padanya. Tahu itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk menghiburnya. Akhirnya, Audihel menjelaskan bahwa dia telah melamar sehari setelah memperbaiki penghalang karena ayahnya memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk menikah. Jadi, dia secara alami memilihnya, seseorang yang dalam pikirannya menyukainya. Martine tercengang dan bertanya mengapa dia mengira dia menyukainya. Audihel berteriak bahwa seseorang telah memberitahunya bahwa dia tidak pernah tersenyum pada siapapun yang tidak dia sukai. Martine tidak tahu siapa yang dia maksud, sementara Arturo menyadari bahwa Audihel telah sepenuhnya salah memahami situasi tersebut. Martine, yang tampak sangat kesal, mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang delusi rumah bordil atau pria. Tetapi jika senyuman sederhana bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti itu, dia harus mulai memandangnya seolah-olah dia adalah serangga. Akhirnya, Ketisama menengahi dan bertanya kepada Audihel bagaimana dia telah melamar. Audihel menjawab bahwa dia telah menggunakan ungkapan populer dengan bertanya apakah dia boleh memetik bunganya dan bahwa dia telah setuju. Martine mengernyit dan menjelaskan bahwa dia mengira Audihel sedang membicarakan bunga-bunga yang dia tanam di tamannya. Itulah sebabnya dia setuju. Audihel tampak kecewa sementara ayahnya, sang kepala desa, mendesak Martine untuk mempertimbangkan kembali demi masa depannya. Martine dengan tenang menyatakan bahwa dia akan mempertimbangkan masa depannya sendiri jika perlu, tetapi keputusan seperti itu adalah hak dia dan putranya, dan dia tidak akan pernah menikah dengan Audihel. Kepala desa menjadi marah dan berteriak bahwa dia hanyalah seorang janda yang tidak punya hak untuk tidak menghormatinya. Dia mengingatkan Martine tentang semua yang telah dia lakukan untuknya. Ketisama menengahi dan menunjukkan bahwa ini adalah diskriminasi yang nyata. Kepala desa panik dan mengklaim dia hanya memikirkan kesejahteraan putranya. Stephana melangkah maju dan mengatakan bahwa diskusi lebih lanjut tidak ada gunanya karena masalah tersebut bukanlah lamaran yang sah maupun kesepakatan. Seseorang menyarankan untuk melaporkannya kepada Baron, tetapi Stephana menepis ide itu, mengatakan itu tidak perlu karena orang terkadang menjadi emosional. Kepala desa menghela napas lega mendengar kata-katanya. Arturo, bagaimanapun, tahu bahwa meskipun situasinya telah mereda untuk saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa keadaan ibunya tidak akan memburuk setelah konfrontasi dengan keluarga kepala desa ini. 2 minggu telah berlalu sejak kekacauan pernikahan itu, dan meskipun Audihel sempat muncul sekali setelahnya, dia tidak pernah kembali lagi, terutama setelah Martine bertanya kepadanya apakah dia datang hanya untuk diinjak. Arturo merasa lega dalam hati karena mengetahui bahwa Audihel tidak menyukai hal semacam itu. Hari berikutnya didedikasikan untuk pengirikan gandum. Saat mereka bekerja, Arturo tidak berharap mereka entah bagaimana bisa mengotomatisasi peralatan tersebut. Setelah gandum dirontokkan, mereka mulai mengumpulkan biji-bijiannya. Martine meminta Stephana untuk melakukan sihir angin guna membantu memisahkan sekam, dan Arturo segera merasa dirinya agak tidak berguna. Terjebak dengan tugas sederhana memasukkan gandum yang sudah disortir ke dalam kantong, mereka akhirnya membayar 6 dari 15 kantong mereka sebagai pajak. Dan meskipun pekerjaannya melelahkan, Arturo tidak bisa berhenti memikirkan betapa jauh lebih mudahnya jika suatu hari nanti dia bisa membuat mesin perontok. Kemudian, dia bertanya kepada ibunya apakah dia boleh pergi mengumpulkan bahan untuk membuat alat pertanian. Tetapi Martine segera menolak, memberitahunya bahwa dia belum siap. Arturo sudah menduga hal itu. Meskipun Stephana telah mengajarinya ilmu pedang, dia tahu dia masih terlalu lemah untuk menjelajah ke dalam hutan. Stephana sendiri bisa menangani tugas-tugas seperti itu sendirian. Tetapi Arturo bahkan tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan permintaan pengumpulan, membuatnya terjebak berkeliaran di sekitar rumah tanpa banyak yang bisa dilakukan. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah pohon mengeluarkan getah berwarna kuning madu. Penasaran, dia menyentuhnya dan memutuskan untuk mencicipinya, namun segera meringis karena rasanya mengerikan. Dia menyadari itu tidak bisa dimakan, tetapi bertanya-tanya apakah dia bisa mengubahnya menjadi permata ambar madu. Dia ingat bahwa permata ambar madu cukup langka, meskipun seringkali memerangkap serangga di dalamnya dan tidak terlalu populer di kalangan wanita, yang membuat permintaan dan harganya relatif rendah. Namun, para kolektor menghargainya, jadi dia pikir dia mungkin bisa menghasilkan uang dengan membuat dan menjualnya. Dia mulai bertukar pikiran, mencoba mengingat apa yang dia ketahui tentang ambar. Satu-satunya fakta yang muncul di benaknya adalah bahwa ambar pada dasarnya adalah fosil resin pohon. Berpikir tidak ada ruginya bahkan jika dia gagal, dia memutuskan untuk mencobanya. Dia menghabiskan waktu sekitar 30 menit untuk mengumpulkan sejumlah besar getah ambar, dan kemudian mulai memurnikannya menggunakan alkimia. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan alkimia di luar latihan, dan dia merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan.
Dia mulai dengan menggunakan ludo untuk menggambar pola bola luar, lalu menambahkan diagram pemurnian di dalamnya. Bola domain dirancang untuk memblokir gangguan eksternal, memungkinkannya memfokuskan efek teknik di dalam batasnya. Arturo menyuntikkan getah ke dalam lingkaran untuk menghilangkan kotoran, menyalurkan mana ke dalam diagram pemurnian bagian dalam. Setelah langkah itu selesai, dia mempertahankan strukturnya sambil menghapus diagram pemurnian dan kemudian menggambarnya kembali untuk ekstraksi. Setelah beberapa saat, getahnya mengering dan Arturo memegangnya di tangannya, bertanya-tanya apakah alkimianya berhasil. Sayangnya, dia segera menyadari bahwa itu belum berhasil. Sekadar mengeringkan dan menghilangkan kelembapan saja tidak cukup untuk membuat zat tersebut menjadi kuat. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mencoba menerapkan tekanan dan ekstraksi pada saat yang sama. Namun, dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa mengganti efek tanpa menggambar ulang diagram teknik, yang membuat kompresi dan ekstraksi secara bersamaan menjadi tidak mungkin. Menyadari dia membutuhkan sistem yang lebih baik, Arturo menyimpulkan bahwa dia harus menggunakan beberapa diagram teknik yang bekerja sekaligus, mirip dengan kawah transmutasi, yang memungkinkan efek berlapis. Dia bereksperimen dengan menggambar beberapa diagram teknik pada satu pelat, tetapi dengan cepat menjadi kacau dan tidak stabil. Untuk memperbaikinya, dia memutuskan untuk menggambar bola domain dan diagram teknik secara terpisah, memberinya lebih banyak fleksibilitas dalam mengontrol fungsi mereka. Setelah beberapa kali mencoba, Arturo akhirnya menyelesaikan lingkaran transmutasi yang layak. Itu bekerja dengan indah, dan untuk pertama kalinya, sebuah permata kecil mulai terbentuk di depan matanya. Prosesnya telah berhasil, meskipun permata itu ternyata agak terlalu bulat, sehingga membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Tetap saja, saat dia memegang potongan yang bersinar itu di tangannya, dia tidak bisa menahan senyum karena langkah nyata pertamanya sebagai seorang alkemis akhirnya mulai terbentuk. Sejak membuat permata ambar madu pertamanya, Arturo telah mengalami banyak hal, dan dia sekarang bisa memproduksinya secara konsisten. Hasilnya, dia mampu memproduksinya secara massal. Dan kapanpun dia memiliki waktu luang, dia menciptakan lebih banyak lagi dan menyimpannya di gudang. Arturo memegang salah satu permata di tangannya dan berkomentar bahwa itu adalah salah satu karya terbaiknya sejauh ini. Namun Martine tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Arturo menjelaskan segalanya tentang permata yang dia buat dari getah pohon menggunakan alkimia. Martine bertanya apakah dia telah menunjukkannya kepada orang lain dan Arturo menjawab bahwa ibunya adalah orang pertama yang mengetahuinya. Martine kemudian menasihatinya untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun karena permata itu bisa dijual hingga 5 koin emas. Arturo terkejut mendengarnya sementara Martine bertanya apakah dia bisa membuat banyak permata tersebut. Arturo mulai memikirkannya ketika Martine memegang tangannya dan bertanya bagaimana dia melihat masa depannya. Arturo berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak pernah terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi keinginan terbesarnya adalah membuat ibunya bahagia. Yang dia miliki hanyalah alkimia. Namun, dia tahu pengetahuannya saat ini masih belum cukup. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengatakan bahwa dia ingin belajar alkimia di Akademi Bangsawan. Di negaranya, satu-satunya tempat untuk belajar alkimia dengan benar adalah Akademi Bangsawan di ibu kota kerajaan, dan hanya mereka yang memiliki rekomendasi rumah bangsawan yang bisa mendaftar. Arturo tahu bahwa itu adalah dunia yang tidak terjangkau bagi seseorang seperti dia, yang lahir tanpa atribut. Martine bertanya apakah dia serius tentang hal itu, dan ketika dia mengonfirmasi bahwa dia serius, ibunya memberitahunya bahwa mereka harus bertindak cepat dan bahwa dia akan menangani semuanya. Arturo panik dan mencoba mencari tahu apa yang sedang direncanakan ibunya. Beberapa minggu kemudian, Arturo tiba di Meristad, ibu kota domain, mengikuti instruksi ibunya. Baik Martine maupun Arturo duduk untuk minum teh ketika Martine menjelaskan rencana mereka untuk hari itu. Dia memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengan Baron, menjual permata ambar madu, dan membeli pengawal budak. Arturo menyadari bahwa dia ingin menghubungi seorang teman petualang, jadi dia bertanya kepada ibunya apakah dia mengenal petualang manapun. Martine menjawab bahwa seseorang yang pernah dia kenal telah menjadi petualang. Arturo mengerti bahwa mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tetapi mencapai ibu kota domain tidaklah mudah. Dia ingat bahwa segera setelah ibunya menemukan permata ambar madu, dia segera memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan rumah. Mereka membayar seorang pedagang keliling untuk membiarkan mereka menemaninya, dan para petualang yang menjaga pedagang itu menangani goblin dan serigala di sepanjang jalan. Beberapa saat kemudian, Stephana kembali dan memberitahu mereka bahwa Baron telah setuju untuk menemui mereka keesokan paginya. Martine tersenyum dan berkomentar bahwa itu secara mengejutkan cepat, sementara Stephana menjelaskan bahwa jadwal Baron tiba-tiba kosong. Arturo tahu bahwa biasanya bertemu seorang bangsawan membutuhkan setidaknya 2 minggu penantian, jadi dia menganggapnya tidak biasa, meskipun dia tidak memikirkannya terlalu lama. Sebaliknya, dia bertanya-tanya alasan apa yang dimiliki ibunya untuk menemui Baron. Keesokan paginya, mereka bertiga tiba di rumah besar Baron. Seorang pelayan meminta Arturo dan Stephana untuk menunggu di paviliun sementara dia mengantar Martine ke aula. Baron segera masuk dan meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Martine menyapanya dengan hangat,
mengatakan dia senang melihatnya dalam keadaan sehat. Dan Baron menjawab bahwa dia juga senang melihatnya baik-baik saja. Sambil duduk, dia berkomentar bahwa sepertinya Stephana telah cukup berguna. Martine bertanya apakah dia sudah menerima laporan itu. Dan Baron mengonfirmasi bahwa dia telah menerima laporan tertulis dari Katie Sama. Merasa sedikit malu, Martine meminta maaf atas masalah yang telah dia sebabkan. Baron menasihatinya untuk memperhatikan bagaimana orang lain memandangnya. Martine tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dia maksud karena dia tahu dia mungkin terlihat menonjol sebagai seseorang yang berpendidikan seperti mantan bangsawan di desa rakyat jelata. Tetapi dia setidaknya ingin menjaga pakaiannya tetap bersih. Tampak sedikit berkecil hati, dia mengakui bahwa itu sulit baginya. Baron berkomentar bahwa sekadar menyadari hal-hal seperti itu akan membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Martine kemudian mengubah topik pembicaraan dan bertanya mengapa dia datang ke kota kali ini. Baron menjawab bahwa dia mendengar Martine ingin mendiskusikan bisnis dengannya. Martine setuju dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya terlebih dahulu, dan jika dia tertarik, dia akan menyerahkannya kepadanya. Baron memeriksa permata yang ditawarkan oleh Martine dan berkomentar bahwa ukurannya sangat bagus dan energi yang dikandungnya cukup mengesankan. Martine berterima kasih kepadanya, tetapi Baron menyela dan menjelaskan bahwa sayangnya, dia tidak lagi mengoleksi permata sendiri. Martine awalnya berniat untuk berhutang budi padanya untuk penggunaan di masa depan, tetapi dia segera menyadari bahwa dia harus menjualnya sebagai gantinya. Sambil tersenyum, dia bertanya mengapa dia melepaskan minatnya dalam mengoleksi permata. Baron menjawab bahwa dia akan membawanya ke serikat pedagang. Martine kemudian mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan bahwa dia telah memutuskan untuk menambah jumlah pengawal mereka mengingat peristiwa baru-baru ini, dan apa yang mungkin menanti di depan. Baron bertanya apakah Stephana saja tidak cukup, yang dijawab oleh Martine bahwa dia menginginkan pengawal yang akan memprioritaskan perlindungan putranya. Karena secara teknis Stephana adalah budak Baron, jika terjadi sesuatu padanya, Martine tidak akan memiliki otoritas untuk memberikan perintah. Oleh karena itu, sebelum mengembalikan Stephana, dia berencana mencari 2 budak baru. Baron berkomentar bahwa budak yang baik tidak mudah didapat, dan dalam hal itu, dia memutuskan untuk mengesahkan hak komando Stephana. Martine mengerti bahwa pemberian hak komando berarti membebaskan Stephana dari tugas pengawasan. Dia bertanya apakah Baron yakin dengan keputusannya. Baron terbatuk dan mengatakan dia berterima kasih kepada Martine, karena telah merekomendasikan Rosiane untuk menjadi istri putranya. Martine terkejut dan bertanya apakah Rosiane masih dalam ekspedisi. Baron memberitahunya bahwa Rosiane telah membawa prajurit Domain untuk berburu monster. Martine teringat bagaimana Rosiane selalu menonjol, bahkan selama masa-masa mereka di akademi. Baron menyela pikirannya dan menambahkan bahwa Rosiane telah pergi selama 3 hari dan akan kembali kapan saja. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin berbicara dengannya karena peran utamanya bukan pertempuran. Martine menyadari bahwa Rosiane masih belum berubah. Biasanya, perburuan monster adalah tanggung jawab para petualang, sehingga fakta bahwa Rosiane telah pergi selama 3 hari membuatnya bertanya-tanya apakah ada yang salah. Setelah itu, Martine kembali ke Stephana dan Arturo dan memberitahu mereka bahwa Baron telah memberikan hak komando kepada Stephana, yang memungkinkannya menilai situasi dan merespons dengan lebih fleksibel. Arturo menyadari bahwa jika sebelumnya Stephana menerima perintah langsung dari Baron, sekarang instruksi ibunya akan menjadi prioritas. Martine juga menyebutkan bahwa dia telah memutuskan untuk menjual semua permata ambar madu. Arturo menjadi bersemangat dan berterima kasih padanya karena telah mengurus semuanya. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah toko perhiasan di mana Arturo memperhatikan bahwa toko tersebut bahkan memajang lukisan. Pemilik perhiasan menyambut mereka dengan senyum ramah dan bercanda tentang bagaimana dia tidak pernah bisa berbohong soal selera wanita. Melihat kotaknya, dia bertanya apakah itu permata ambar madu. Dia kemudian berkomentar bahwa dia bisa membelinya seharga 1 koin perak, tetapi ingin menjualnya pada hari itu juga. Martine menunjukkan bahwa tawarannya tampak agak rendah. Pemilik perhiasan menjelaskan bahwa permata ambar madu terutama digunakan sebagai dekorasi dan secara individu tidak memiliki banyak nilai, tetapi nilainya meningkat secara signifikan jika disajikan sebagai satu set lengkap. Martine menginstruksikan Stephana untuk menunjukkan kepadanya semua set permata ambar madu. Pemilik perhiasan tampak tercengang dan memuji koleksi mereka, mencatat bahwa itu lengkap. Arturo tersenyum, menyadari bahwa dia membuatnya secara acak tanpa pola tertentu. Pemilik perhiasan kemudian menawarkan 1 koin emas dan 2 koin perak, untuk seluruh set isi 24 keping. Arturo terkejut melihat bahwa permata yang lebih kecil nilainya berlipat ganda, dan mengerti bahwa set jauh lebih berharga daripada potongan individu. Pemilik perhiasan menyerahkan koin-koin itu dan mengundang mereka untuk berkunjung lagi jika mereka punya lebih banyak untuk dijual. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke pasar budak. Pemiliknya bertanya kepada Martine apakah dia di sana untuk menjual sesuatu. Tetapi Martine menjawab bahwa dia ingin membeli 2 pengawal budak. Arturo menyebutkan bahwa Stephana lebih merupakan tipe kecepatan. Jadi dia menginginkan seseorang dengan daya serang yang kuat dan pengalaman dalam pengumpulan bahan.
Martine bertanya kepada pemiliknya apakah dia bisa memenuhi persyaratan tersebut, sementara Arturo menoleh ke Stephana dan bertanya mengapa para budak ditempatkan di belakang jeruji besi yang begitu berat. Stephana menjelaskan bahwa itu untuk melindungi para budak karena beberapa orang berpura-pura menjadi pembeli hanya untuk mencelakai mereka karena dendam pribadi. Setelah menunggu sebentar, pemiliknya kembali dan membawa mereka ke tempat para budak disimpan, menjelaskan bahwa ini adalah orang-orang yang sesuai dengan persyaratan mereka. Arturo mengamati bahwa ada 2 pendekar pedang, seorang pengguna tombak, seorang pengguna kapak, dan seorang pengguna palu. Namun, dia merasa budak laki-laki itu tidak menyenangkan, berkomentar bahwa dia tidak tahan dengan cara mereka memandang mereka dengan sinis. Martine memeriksa setiap budak dengan cermat sebelum menunjuk ke seorang gadis kecil. Arturo menatapnya dari dekat dan menyadari bahwa dia adalah seorang kurcaci perempuan pengguna palu. Kurcaci perempuan pengguna palu itu menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang pandai besi, tetapi setelah kehilangan kemampuannya untuk menempa, dia menjadi petualang dan berhasil naik ke peringkat C. Namun, setelah berulang kali gagal dalam misi, dia tidak mampu melunasi hutangnya dan akhirnya berakhir sebagai budak. Arturo awalnya mengira dia adalah seorang anak kecil, tetapi segera menyadari bahwa dia adalah seorang kurcaci yang menjelaskan perawakannya yang pendek. Martine bertanya kepadanya apa yang bisa dia lakukan dan kurcaci itu menjawab bahwa karena dia telah mencapai peringkat C, dia bisa mengumpulkan bahan, dan sebagai seorang kurcaci, dia secara alami terampil dengan palu serta memiliki kekuatan yang lumayan. Arturo tersenyum diam-diam, merasakan bahwa dia terdengar tidak terlalu percaya diri. Martine kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa lagi menempa atau menyelesaikan misi. Kurcaci itu menjelaskan bahwa penglihatannya telah memburuk hingga ke titik di mana dia tidak bisa lagi menilai keadaan logam saat menempa, dan selama pertempuran, penglihatannya membuatnya sering meleset saat menyerang. Dia menambahkan bahwa sekarang dia hanya bisa melihat sesuatu dengan jelas dalam jangkauan lengan. Martine mempertimbangkan hal ini dan berkomentar bahwa tujuan utama mereka adalah tugas pengawalan. Arturo bertanya-tanya apakah penglihatan yang buruk benar-benar menjadi kendala besar. Lalu dia mendekat dan membisikkan sesuatu kepada ibunya. Setelah mendengarkan, Martine mengangguk dan setuju untuk membeli gadis kurcaci itu. Dia bertanya kepada pemiliknya tentang harganya. Pemiliknya menjawab bahwa harganya 10 koin emas, menjelaskan bahwa dia tidak terlalu berguna, tetapi kurcaci sangat langka di negara ini. Martine kemudian bertanya berapa biaya yang harus dibayar agar dia bisa dibebaskan setelah 20 tahun. Pemiliknya tersenyum dan mengatakan bahwa dia datang dengan kondisi khusus. Kontraknya adalah 50 tahun. Martine bingung, sehingga pemiliknya mengklarifikasi bahwa kurcaci itu membutuhkan secangkir alkohol setiap hari. Martine berpikir sejenak dan menghitung bahwa 1 cangkir alkohol berharga sekitar 3 koin perunggu. Dia memutuskan sanggup membelikannya 1 cangkir seminggu saja. Meskipun itu akan tetap sulit selama bertahun-tahun, dia bertanya dengan suara keras apakah 1 cangkir seminggu selama 50 tahun dapat menurunkan harganya menjadi 7 koin emas. Arturo berkomentar bahwa 1 cangkir seminggu terdengar masuk akal dan Martine bertanya kepada pemiliknya apakah dia memiliki keberatan. Pemiliknya setuju, mengatakan itu tidak masalah baginya. Arturo memperkenalkan dirinya kepada gadis kurcaci itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lugana. Dia meminta Arturo untuk menjaganya dengan baik dan menambahkan dengan agak canggung bahwa meskipun dia belum pernah melakukannya sebelumnya, dia juga bisa memberikan layanan malam jika Arturo mau. Martine tersenyum lembut dan memberitahunya bahwa layanan seperti itu tidak diperlukan. Arturo dalam hati mencatat bahwa kurcaci sepertinya memiliki fiksasi yang kuat pada alkohol dan tugas malam. Stephana juga memperkenalkan dirinya, menyebutkan bahwa dia adalah seorang budak yang melayani di bawah Baron Merlo. Keesokan harinya, mereka membeli perlengkapan Lugana, yang sebagian besar terdiri dari alkohol, dan memulai rutinitas baru mereka. Saat Martine dan Stephana pergi menjalankan urusan, Arturo menggunakan waktu itu untuk mengerjakan sesuatu untuk Lugana. Mengingat perkataannya tentang hanya bisa melihat dalam jangkauan lengan, dia menyimpulkan bahwa Lugana menderita rabun jauh dan memutuskan untuk membuatkan sepasang kacamata untuknya. Dia berencana membuat lensa cekung untuk memperbaiki penglihatannya. Karena dia tidak bisa melakukan pemeriksaan mata, dia memutuskan untuk membuat beberapa pasang dengan kekuatan yang berbeda-beda agar Lugana bisa mencobanya. Dia menyiapkan lingkaran transmutasi, mencatat bahwa emas, perak, dan tembaga dapat dicairkan menggunakan lingkaran pemanas dasar, tetapi besi tidak akan mencair. Itu berarti ada batas suhu. Jadi dia mulai bereksperimen dengan panas yang lebih kuat untuk melihat apakah dia bisa mengatasinya. Setelah menguji dan menyesuaikan, dia menemukan bahwa besi mencair ketika dia menggunakan 2 lingkaran berlapis. Begitu berhasil, dia melakukan pemurnian dan pembentukan melalui alkimia untuk membentuk lensa. Saat dia masih bekerja, Lugana masuk ke ruangan dan bertanya apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Arturo bertanya apakah dia kesulitan melihat. Lugana menjawab bahwa dia bisa melihatnya dengan jelas dari dekat, tetapi tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Arturo atau bagaimana dia bisa membuat kaca. Menyadari bahwa dia belum menjelaskan apapun dengan benar, Arturo mulai memberitahunya tentang materialisasi, alkimia, dan penggunaan papan transmutasi. Namun, di tengah penjelasannya, dia melihat Lugana menarik-narik rambutnya karena frustrasi.
Khawatir, dia bertanya apakah Lugana baik-baik saja. Lugana mencengkeram kerah bajunya dan berseru bahwa dia benar-benar tidak baik-baik saja, dan belum pernah mendengar hal seperti yang baru saja dikatakan Arturo. Arturo segera meminta maaf karena telah membuatnya kewalahan. Lugana menghela napas dan mengatakan itu tidak apa-apa, meskipun semua itu tidak masuk akal baginya. Arturo kemudian memintanya untuk merahasiakan proyek kacamata ini dari Stephana. Lugana bertanya apakah Stephana tahu bahwa dia bisa menggunakan alkimia. Arturo menjelaskan bahwa Stephana tahu, tetapi ibunya telah menasihatinya untuk merahasiakan detail tertentu. Dia mengklarifikasi bahwa itu bukan karena Stephana tidak dapat dipercaya, tetapi terkadang lebih aman jika dia tidak mengetahui semuanya. Lugana berkomentar bahwa Stephana sepertinya berada dalam posisi yang agak rumit, dan Arturo setuju, mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Dia kemudian menyerahkan salah satu kacamata kepadanya dan mendesaknya untuk mencobanya. Lugana ragu-ragu tetapi akhirnya memakainya. Setelah beberapa detik, matanya membelalak karena terkejut dan dia berseru bahwa dia akhirnya bisa melihat dengan jelas bahkan dari kejauhan. Arturo melihat reaksinya dan menyadari bahwa dia tidak menyangka Lugana akan terlihat sebahagia itu. Lugana melompat-lompat dengan gembira dengan kacamata barunya, dan Arturo merasa segar melihat sesuatu yang begitu biasa dari perspektif yang benar-benar baru. Dia berpikir bahwa meskipun masalah penglihatan tidak dapat disembuhkan dengan sihir atau ramuan, mungkin masalah itu dapat diselesaikan melalui alkimia. Arturo mendorongnya untuk terus bekerja dan memutuskan untuk menggunakan perak alih-alih besi untuk menghindari kemungkinan alergi, dengan hati-hati menyesuaikan ukuran kacamata agar pas untuknya. Dia juga membuat sepasang kacamata pelindung, goggles, dengan tali kain untuk penyesuaian yang lebih mudah dan desain jaring yang dapat bernapas. Arturo menjelaskan bahwa kacamata pelindung itu dimaksudkan untuk pertempuran karena kacamata biasa cenderung terlalu mudah merosot saat bertarung. Lalu bertanya apakah dia bisa menempa lagi sambil memakainya. Lugana mencengkeramnya dengan gembira dan berseru bahwa dia pasti bisa kembali menempa. Arturo dengan cepat memintanya untuk berhenti, menyadari betapa kuatnya dia, kemungkinan besar karena kekuatan orang dewasanya. Setelah terbatuk canggung, dia bertanya apakah Lugana tahu cara menangani tungku. Ketika dia mengonfirmasi, Arturo tersenyum dan mencatat bahwa kurcaci biasanya belajar menggunakan tungku sebelum hal lainnya. Karena penasaran, Arturo bertanya apakah dia menyebut dirinya sebagai Ono. Namun Lugana menjawab bahwa dia menggunakan Atashi atau Watashi. Arturo menyuruhnya untuk berbicara dengan cara apapun yang terasa paling alami baginya, dan dia menghela napas lega sebelum berterima kasih padanya. Pada saat itu, Martine kembali ke rumah dan Arturo menyapanya sambil bertanya di mana Stephana. Martine tersenyum dan mengatakan bahwa Stephana berada di ruang makan sedang mempersiapkan pesta penyambutan untuk Lugana. Arturo merasa itu mengejutkan karena biasanya tidak ada yang mengadakan pesta untuk mantan budak. Tetapi sepertinya waktu yang dihabiskan Stephana bersama mereka telah melunakkan hatinya. Beberapa saat kemudian, Martine memperhatikan kacamata Lugana dan bertanya apakah itu yang pernah disebutkan oleh Arturo. Arturo menjelaskan bahwa itu adalah kacamata pelindung pertempuran, lalu meletakkannya di atas meja, sambil menambahkan bahwa penglihatan dapat disesuaikan dengan mengubah bentuk dan ketebalan lensa. Stephana meminta untuk melihatnya juga, dan Lugana melepas kacamata pelindung itu dan menyerahkannya. Arturo segera menyarankan agar dia tidak memakainya untuk saat ini, tetapi Lugana tidak mengerti alasannya. Dia menunjukkan bahwa kulit di sekitar matanya merah dan memperingatkan bahwa memakainya terlalu lama dapat memperburuk iritasi. Tampak sedikit kecewa, dia bergumam bahwa dia berharap mereka memiliki bahan yang lebih lembut untuk rangkanya, tetapi menyadari bahwa dia tidak pernah menemukan karet di dunia ini. Lugana kemudian menyarankan untuk menggunakan kayu inti sebagai gantinya, meskipun Arturo tidak mengerti apa yang dia maksud. Melihat kebingungannya, dia menjelaskan bahwa kayu inti adalah bahan yang biasa digunakan oleh pandai besi dan dapat dicampur dengan pengeras untuk menyesuaikan fleksibilitas dan penyerapan guncangannya. Keduanya masih asyik bercakap-cakap ketika Martine memanggil mereka untuk bergabung dalam pesta. Malam harinya, semua orang bersenang-senang. Lugana meminum minumannya dan berkomentar bahwa itu adalah minuman pertamanya dalam sebulan dan rasanya luar biasa. Sementara keesokan paginya, Martine harus menanggung rasa pening akibat mabuk. Hari berikutnya, Arturo dan Lugana berjalan bersama ketika dia bertanya dengan gugup apakah dia terlihat aneh memakai kacamata itu. Arturo meyakinkannya bahwa orang-orang hanya belum terbiasa melihat hal seperti itu. Karena tidak ada yang tahu apa itu kacamata, benda itu mungkin terlihat seperti semacam topeng dan secara alami menarik perhatian. Ketika mereka tiba di sebuah toko, penjaga toko menyambut mereka dengan hangat dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Arturo memesan 10 potong kayu inti dan 1 kilogram pengeras. Mata penjaga toko tertuju pada kacamata Lugana dan dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang benda itu. Arturo tertawa dan mengatakan itu rahasia. Tetapi penjaga toko dengan bercanda menawarkan untuk menukar informasi tersebut dengan beberapa permen. Sambil tersenyum, Arturo menjawab bahwa permen tidak bisa membeli apa yang dia butuhkan. Penjaga toko terkekeh, meminta maaf, dan pergi menyiapkan pesanan mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria memasuki toko dan meminta maaf kepada Arturo atas nama stafnya karena ketidaksopanan mereka sebelumnya.
Arturo bertanya-tanya siapa pria itu. Pria itu dengan sopan bertanya apakah Arturo bersedia bergabung dengannya di ruang tunggu bisnis. Tetapi Arturo menjawab bahwa dia hanya di sana untuk berbelanja. Pria itu bersikeras, menjelaskan bahwa di luar terlalu bising dan memintanya untuk mempertimbangkannya. Arturo melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak orang menatap mereka, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menyadari bahwa menolak mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, terutama jika mereka mencoba memaksanya. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia akhirnya setuju untuk pergi bersama pria itu. Segera setelah itu, Arturo dan Lugana duduk di ruang tunggu bisnis bersama pria tersebut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Heisert, manajer cabang Merlo dari perusahaan Obsidio, dan menawarkan beberapa koin kepada Arturo sebagai permintaan maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Setelah jeda singkat, tatapan Heisert beralih ke Lugana, dan dia bertanya tentang apa yang dipakainya. Arturo tersenyum dan menjawab bahwa dia sudah memberitahu orang sebelumnya bahwa itu adalah rahasia. Heisert terkekeh dan berkata dia menyadari hal itu, tetapi menyebutkan bahwa dia mengenali Lugana. Arturo terperanjat dan bertanya-tanya bagaimana dia mengenalnya. Heisert menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya untuk mengetahui hal-hal seperti itu dan bahwa dia telah mendengar tentang penglihatannya yang buruk, itulah sebabnya dia tidak membelinya sebelumnya. Saat Arturo menyeruput tehnya, dia berpikir bahwa kata-kata Heisert masuk akal. Kacamata pelindung itu terbuat dari perak dan kaca, dan meskipun mungkin bisa ditiru seiring waktu, Arturo memutuskan untuk tetap memegang keunggulannya. Dia sempat mempertimbangkan untuk menjual sedikit informasi, tetapi memilih untuk memancing mereka lebih jauh sebagai gantinya. Dia menyarankan agar Lugana menunjukkan kacamata pelindungnya kepada mereka. Meski awalnya ragu, Lugana akhirnya menyerahkannya. Heisert memeriksa kacamata pelindung itu dengan cermat dan mengakui bahwa benda itu sangat mempesona, lalu bertanya di mana dia bisa mendapatkannya. Arturo tahu mereka tidak akan percaya padanya jika dia mengaku telah membuatnya sendiri, jadi dia dengan tenang menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang tersedia di toko-toko. Heisert mendesak lebih jauh, bertanya bagaimana dia mendapatkannya. Arturo memutuskan untuk memutarbalikkan kebenaran sedikit agar tidak berbohong secara terang-terangan dan menimbulkan masalah di kemudian hari, menjelaskan bahwa seseorang telah membuatnya khusus untuknya. Heisert condong ke depan dengan penuh minat dan mengatakan bahwa jika Arturo bisa memperkenalkannya kepada orang tersebut, dia akan menawarkan diskon 10% untuk semua barang perusahaan. Arturo tetap tenang dan menjawab bahwa dia telah berjanji untuk merahasiakan identitas penciptanya. Heisert tersenyum tipis dan berkomentar bahwa akan sangat disayangkan jika Lugana menjadi satu-satunya yang memiliki barang seperti itu. Kata-katanya mengandung ancaman halus. Menyadari bahayanya, Arturo memutuskan yang terbaik adalah mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut dengan hati-hati. Dia tersenyum sopan dan berkata bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah memberitahu si pembuat bahwa Heisert sangat ingin bertemu dengannya. Heisert membalas senyum itu dan menyarankan agar Arturo memberitahu mereka untuk mengatur pertemuan sesegera mungkin. Arturo mengangguk tenang dan menjawab bahwa dia akan memberitahu mereka. Arturo berdiri dan berkomentar bahwa dia harus pulang sekarang. Heisert meminta untuk menugaskan seorang pengawal untuk kepulangannya, menyebutkan bahwa seseorang tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di luar, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Beberapa saat kemudian, dua orang pria mengawal Arturo dan Lugana. Arturo merasa tidak nyaman. Menyadari bahwa situasinya memburuk karena memiliki orang-orang bersenjata di belakangnya sangatlah mengerikan. Dia berpikir bahwa jika mereka mengetahui di mana dia tinggal, mereka bisa diserang atau diawasi. Dia berhenti di luar kediaman Baron Merlo, berpikir bahwa dia tidak ingin menggunakan metode ini, tetapi tidak punya pilihan lain. Prajurit yang berjaga di rumah besar Baron bertanya kepada Arturo tentang urusannya di sana. Arturo memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah putra Martine. Prajurit itu segera mengenalinya. Berbalik, Arturo berkomentar bahwa sekarang mereka berada di rumah besar Baron, jadi mereka aman. Kedua pria di belakangnya menggertakkan gigi dan bertanya-tanya untuk apa Arturo datang ke sana. Arturo memberitahu prajurit itu bahwa dia memiliki permintaan untuk putra Tobias, tetapi ibunya menyuruhnya pergi lebih dulu bersama Lugana, meskipun akhirnya dia merasa takut. Sambil pura-pura menangis, Arturo bertanya kepada prajurit itu apakah seseorang bisa memanggil ibunya. Prajurit itu menginstruksikan Arturo dan Lugana untuk menunggu di luar sementara dia pergi memeriksa. Lugana bertanya kepada Arturo apa rencananya sekarang. Arturo berpikir sejenak dan mengatakan bahwa mereka mungkin membutuhkan perlindungan Baron. Lugana berkomentar bahwa dia tampak sangat tenang. Arturo menjawab bahwa jika mereka menyadari dia takut, tidak ada yang tahu apa yang mungkin mereka coba lakukan karena menunjukkan kelemahan adalah hal yang paling berbahaya saat ini. Dia tahu bahwa kelompok pedagang itu besar dan kuat, dan dia tidak bisa menangani ini sendirian. Prajurit itu segera kembali dan memberitahu mereka bahwa putra Tobias akan menemui mereka setelah menyelesaikan pekerjaannya dan sebuah kereta telah dikirim untuk menjemput ibunya. Arturo menghela napas lega setelah mendengar ini. Beberapa saat kemudian, Martine datang bergegas menuju Arturo yang sedang menyeruput kopinya. Dia memeluknya erat-erat, mengatakan bahwa dia benar-benar khawatir ketika mendengar putranya berada di kediaman Baron. Arturo menatapnya, berpikir bahwa dia juga tidak ingin menggunakan pilihan ini,
tetapi tidak punya pilihan lain. Martine tersenyum lega, senang karena dia aman. Arturo berpegangan pada ibunya dan mulai menangis, merasa tidak berdaya. Ketika dia akhirnya berhenti menangis, Martine bertanya apakah dia baik-baik saja. Arturo tersipu, merasa sedikit malu. Martine mengangkatnya dan mendudukannya di pangkuannya, meyakinkannya bahwa tidak apa-apa untuk mengandalkannya di saat-saat seperti ini. Arturo mengatakan bahwa dia sudah memberitahu ibunya tentang situasinya, tetapi itu bukan satu-satunya alasan dia datang. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengamankan hak atas kacamata tersebut sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengeklaimnya, karena dia sama sekali tidak mempercayai kelompok pedagang itu. Dia yakin bahwa keluarga Baron akan mendengarkan mereka karena hubungan ibunya dengan Roseanne. Dia kemudian bertanya apa pendapat ibunya tentang orang-orang di kediaman Baron. Martine menjawab bahwa Yang Mulia, Sang Baron, sangat tradisional tetapi tidak keras kepala. Istrinya adalah wanita yang bijaksana dan baik hati. Tobias serius dan sedikit terlalu mudah percaya. Dan Roseanne adalah pejuang yang adil dan terampil. Arturo bertanya apakah boleh baginya untuk berbicara dengan putra Tobias. Dan Martin, tampak sedikit kecewa, mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak pilihan lain. Arturo kemudian memintanya untuk berjanji tidak menyebutkan bahwa dia bisa menggunakan alkimia, dan Martine setuju. Beberapa saat kemudian, Tobias tiba dan berterima kasih karena telah menunggu. Martine menyapanya dengan hangat dan menyatakan rasa terima kasihnya, karena telah setuju untuk menemui mereka dalam waktu singkat. Tobias berkata dia mendengar sesuatu yang serius sedang terjadi. Martine tersenyum dan meminta agar dia mengosongkan ruangan sebelum dia menjelaskan semuanya. Tobias bertanya apakah dia meragukan kepercayaan stafnya. Tetapi Martine menjawab bahwa masalah ini menyangkut keuntungan komersial dan kecuali jika dia bisa bertanggung jawab atas kebocoran informasi, lebih baik berhati-hati. Arturo menyadari bahwa dunia ini sepertinya tidak memiliki konsep kerahasiaan. Tobias akhirnya meminta stafnya untuk meninggalkan ruangan dan begitu mereka sendirian, dia mendengarkan dengan saksama. Setelah memahami situasinya, Tobias tampak terkejut dan bertanya apakah dia menyadari keadaan mereka sendiri karena dia berbicara tentang keuntungan komersial. Martine tampak bingung, tidak dapat menangkap apa maksudnya, dan Tobias dengan cepat menutup mulutnya dan menyuruhnya melupakan apa yang baru saja dia katakan. Martine berkomentar bahwa mereka mungkin tidak dapat melanjutkan tergantung pada situasi keluarga Baron. Tobias kemudian bertanya berapa banyak modal yang dibutuhkan rencananya. Martine menjawab bahwa itu akan membutuhkan maksimal 80 koin platinum. Tobias tampak terkejut dan sedikit kecewa, mengatakan bahwa 80 terlalu banyak. Martine mengklarifikasi bahwa itu hanya batas atas dan bahkan mungkin tidak mencapai 40. Tobias berpikir dalam-dalam dan Arturo menyadari bahwa Tobias tidak pandai menyembunyikan pikirannya. Dia mungkin mampu membayar 40. Tobias bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi jika mereka menghabiskan 80 koin platinum. Martine menjawab bahwa mereka dapat memulihkan biaya paling cepat dalam 3 tahun dan paling lambat dalam 5 tahun. Tobias tercengang dengan pengembalian yang cepat itu. Arturo mendengarkan dalam diam, merasa seperti seorang penipu, karena dia tahu bahwa membangun tungku kaca yang layak akan memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun, bersama dengan pekerja terampil dan perlindungan untuk teknik tersebut. Tobias terbatuk dan bertanya apa syaratnya agar biaya tetap berada di kisaran 40 koin platinum. Martine menjawab bahwa satu-satunya syarat adalah memiliki akses ke tungku kaca. Tobias mempertimbangkan hal ini dan mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan bengkel untuk menempatkan tungku tersebut. Martine menanggapi bahwa dia sudah memilikinya. Tobias mengakui bahwa mereka memang memiliki bengkel kaca yang sudah tidak terpakai sejak ibu kota diperluas, meskipun itu akan membutuhkan perbaikan. Martine bertanya apakah ada bengkel kaca lain yang beroperasi di kota sementara Arturo dengan tenang menyesap tehnya. Tobias mengatakan hanya ada satu dan mereka kebanyakan memproduksi panel jendela. Martine kemudian berkomentar bahwa dalam hal ini 40 koin platinum seharusnya sudah cukup. Tobias, yang masih bingung, bertanya apa kepentingannya dalam semua ini. Martine menjawab bahwa dia menginginkan sebagian dari keuntungan sebagai kompensasi atas informasi tersebut, bersama dengan surat rekomendasi ke Akademi Bangsawan karena Arturo ingin mendaftar di sana, dan sebagai ibunya dia ingin membantunya mengejar impian itu. Tobias menyetujui syarat-syarat Martine tetapi menyebutkan bahwa dia tidak bisa membuat keputusan seperti itu sendirian dan perlu berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Dia berdiri, meminta mereka menunggu, dan meninggalkan ruangan. Martine menoleh ke Arturo dan bertanya apa pendapatnya tentang situasi tersebut. Arturo menjawab bahwa reaksi Tobias positif, tetapi dia khawatir tentang situasi keuangan keluarga Baron, terutama karena ini adalah waktu yang aneh untuk meminta investasi semacam itu tepat setelah pajak dibayarkan. Dia juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang terasa tidak biasa karena Roseanne masih belum ada dan putra Tobias rupanya juga berada di rumah pada hari sebelumnya. Martine berkomentar bahwa pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada Yang Mulia, Sang Baron. Dia menyadari bahwa dia belum mengungkapkan informasi yang paling kritis, dan jika mereka menolak proposal tersebut, itu akan menjadi kerugian yang signifikan. Namun, demi keselamatan mereka, dia sangat berharap Baron setuju untuk menerima mereka. Beberapa saat kemudian,
Tobias kembali bersama ayahnya dan meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Sang baron menatap tajam ke arah Tobias dan menasihatinya agar tidak berbicara terlalu santai selama negosiasi. Arturo memperhatikan Tobias, yang langsung ditegur oleh ayahnya saat kembali, dan merasakan sedikit simpati padanya. Martine menyapa Baron dengan sopan dan meminta maaf karena telah menyita waktunya yang berharga sekali lagi. Baron mengakui kehadirannya dan berkomentar bahwa dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi begitu cepat. Dia kemudian bertanya mengapa seorang anak kecil hadir dalam negosiasi bisnis. Martine menjelaskan bahwa itu karena masalah ini menyangkut dirinya secara langsung. Baron tampak bingung, tidak dapat memahami apa maksudnya, dan Martine mengatakan bahwa itu adalah cerita yang panjang. Tobias kemudian menceritakan seluruh situasinya kepada ayahnya, mencatat bahwa meskipun itu mungkin terdengar seperti ancaman, itu juga bisa dianggap sebagai peringatan demi keselamatan. Arturo berpikir Tobias benar karena mereka tidak melakukan kejahatan apapun dan para penjaga secara teknis melakukan pekerjaan mereka. Tetapi dia tetap merasa terancam yang mana bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan. Martine menambahkan bahwa dia tidak mengharapkan para penjaga untuk bertindak lebih jauh. Tetapi dia tidak bisa lagi mempercayai perusahaan yang membuat pernyataan seperti itu. Itulah sebabnya dia mencari orang lain untuk mengambil alih sumber dari semua masalah ini. Baron bertanya apakah dia tidak bisa mendekati serikat pedagang lain saja. Martine menjawab bahwa meskipun dia bisa pergi ke serikat lain, risiko pembalasan sangat tinggi dan dia percaya bahwa Baron adalah orang teraman untuk dipercaya. Arturo berpikir bahwa ibunya benar-benar memiliki cara bicara yang luar biasa. Baron berkata bahwa dia memahami situasinya dan bahwa itu terkait dengan produksi kaca, tetapi dia tidak melihat apa yang membuatnya begitu berharga. Martine mulai menjelaskan sifat dan kualitas kaca tersebut, menyimpulkan bahwa dia ingin mereka memproduksi balok kaca bening dari pasir silika dan menjualnya sebagai bahan mentah ke bengkel lain. Baik Baron maupun Tobias bertanya apakah dia tidak berniat memproduksi peralatan kaca jadi. Martine menjawab bahwa dia lebih suka menunggu sampai kaca bening menjadi lebih umum sebelum beralih ke produksi peralatan kaca. Baron bertanya apakah strateginya dimaksudkan untuk menghindari kebencian dari pembuat kaca lainnya. Martine mengonfirmasi bahwa dia benar sekali, menjelaskan bahwa mereka sudah mengambil risiko dengan menentang serikat pedagang, dan jika mereka juga menghancurkan bengkel-bengkel kecil, mereka akan menimbulkan kebencian dari orang-orang kota, yang bisa berakibat bencana. Dia menambahkan bahwa begitu kaca bening tersebar luas, bengkel lain juga dapat memproduksi barang berkualitas dengan biaya lebih rendah. Tetapi untuk saat ini mereka memiliki kekhawatiran yang lebih besar untuk dikelola. Baron terkejut mendengar masih ada hal lain dalam masalah ini. Martine kemudian meminta Lugana untuk menyerahkan kacamatanya dan memberitahu Tobias serta Baron bahwa itu adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan penglihatan. Baron memeriksa kacamata tersebut dan berkata bahwa dia akhirnya mengerti mengapa Martine membutuhkan kaca berkualitas tinggi dan murah untuk produksi. Arturo berpikir bahwa meskipun dia membuat kacamata menggunakan kaca yang mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya, yang akan sepenuhnya menggagalkan tujuannya. Martine melanjutkan, menjelaskan bahwa ada produk berbasis lensa lainnya yang dapat dibuat di masa depan selain kacamata. Baron berpikir sejenak dan kemudian berkata bahwa dia tidak dapat menyediakan dana segera, tetapi akan mengatur 40 koin platinum dan menerima lamarannya. Martine menanyakan tentang kontrak tersebut, tetapi Baron menyarankan agar mereka terlebih dahulu memutuskan bagaimana membagi keuntungan. Martine menandatangani kontrak dan menyatakan bahwa mereka tidak keberatan mengambil 10%, yang membuat Baron terkejut. Dia bertanya apakah Martine yakin dengan pembagian yang begitu rendah. Martine tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka menginginkan hal lain sebagai imbalannya. Baron tampak bingung, tidak yakin dengan apa yang dia maksud. Martine mengatakan bahwa dia menginginkan hak akses ke tempaan Helpor dan mendapatkan Stephana, yang mengejutkan bahkan bagi Stephana sendiri. Baron terperanjat dan bertanya apakah dia tahu tentang keadaan Stephana. Martine mengakui bahwa dia tidak tahu. Baron menjelaskan bahwa Stephana adalah budak kriminal seumur hidup. Ada 3 kelas perbudakan. Yang pertama untuk kejahatan ringan seperti pencurian atau penyerangan, yang kedua untuk pelanggaran berat seperti pembunuhan tidak sengaja atau luka parah, dan yang ketiga, perbudakan kriminal seumur hidup, adalah untuk pembunuhan berencana. Martine bertanya mengapa dia memperlakukan Stephana seperti itu. Baron memanggil Stephana, yang berdiri diam di sudut dengan kepala tertunduk, dan memintanya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia menambahkan bahwa dia memperlakukannya seperti itu karena rasa simpati. Martine dengan lembut memberitahu Stephana bahwa dia tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara, tetapi Baron menyela, mengatakan bahwa jika mereka akan menjaganya tetap dekat, mereka perlu mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Martine setuju dan berjalan ke arah Stephana. Dia memegang tangan Stephana dan berbicara dengan lembut, mengatakan bahwa dia bisa bertahan hidup sendiri setelah meninggalkan rumah Viscount bersama Arturo karena dia punya uang, dan Arturo adalah anak yang cerdas, tetapi dia sendiri nyaris tidak bisa memasak atau bersih-bersih. Stephana lah yang mengajarinya cara mengelola rumah tangga dan bahkan membantu pekerjaan ladang sehingga dia tidak harus hidup semata-mata sebagai pengawal. Martine menjelaskan bahwa dia telah menghindari mencampuri masa lalu Stephana, berasumsi dia akhirnya akan kembali kepada Baron. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan rasa terima kasih dan ikatan dengannya yang seperti keluarga.
Dia bertanya kepada Stephana apakah dia merasakan hal yang sama dan bersedia membagikan kisahnya. Stephana menjadi emosional dan akhirnya setuju untuk menceritakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia mulai dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang petualang dan ibunya bekerja di meja resepsionis serikat. Keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang, termasuk adik perempuannya, tidak kaya, tetapi mereka bahagia. Kebahagiaan itu berakhir ketika suatu hari seseorang membawa kabar bahwa kelompok ayahnya hilang dalam sebuah misi dan dinyatakan sebagai ekspedisi yang gagal tanpa ada yang selamat. Setelah itu, ibunya bekerja tanpa lelah untuk menghidupi mereka, tetapi dia jatuh sakit dan tidak pernah sembuh. Stephana mengatakan bahwa ibunya meninggal ketika dia berusia 15 tahun, dan setelah itu, adik perempuannya memutuskan untuk menikah dengan putra pemilik toko, berjanji untuk membalas budi pada Stephana atas semua yang telah dia lakukan. Stephana selalu memberitahunya bahwa dia tidak berhutang apapun dan sekadar bersama saja sudah cukup, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan kecil mereka akan dicuri begitu tiba-tiba. Stephana melanjutkan ceritanya. Sudah 6 bulan sejak adiknya menikah dengan putra pemilik toko. Suatu hari, dia pergi mengunjungi adiknya di rumah barunya, tetapi saat dia tiba, dia melihat penjaga polisi mengelilingi pintu masuk. Segera, dia merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya kepada penjaga apa yang terjadi dan penjaga itu memberitahu bahwa Nona Filamina, adiknya, telah ditemukan tewas di daerah kumuh, kemungkinan setelah serangan seksual. Stephana bergegas menuju gedung itu, menolak mempercayai apa yang didengarnya dan berpikir bahwa itu tidak mungkin nyata. Namun ketika dia akhirnya tiba, dia terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Adiknya telah tiada. Pihak berwenang mengklaim bahwa Filamina berkeliaran di daerah kumuh sendirian, dan tidak ada seorang pun yang ditangkap. Stephana tahu ini salah. Adiknya tidak akan pernah pergi ke sana sendirian. Dia selalu takut pada tempat-tempat seperti itu. Bertekad untuk mengungkap kebenaran, Stephana menyewa seorang informan dari daerah kumuh yang akhirnya menyerahkan foto pria yang bertanggung jawab atas kematian adiknya. Informan itu memberitahunya bahwa pria itu mengelola bengkel perantara yang menangani perselingkuhan dan juga mengelola toko seragam di daerah kumuh. Saat Stephana memegang foto itu, dia menyadari bahwa kesaksian dari daerah kumuh seringkali diabaikan dan tidak dianggap sebagai bukti yang sah, membuat penyelidikan tidak selesai. Saat dia melamun, informan itu menambahkan pengungkapan mengejutkan lainnya. Filamina sedang hamil pada saat kematiannya. Sementara itu, putra pemilik toko sedang bersantai di rumahnya, mengejek Filamina dengan mengatakan bahwa dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Pikirannya terganggu oleh ketukan tiba-tiba di pintu, bertanya-tanya siapa yang bisa berkunjung pada jam seperti itu. Dia membukanya, hanya untuk menemukan Stephana berdiri di sana. Tanpa ragu, Stephana mencengkeramnya dan menempelkan pisau ke tenggorokannya. Beberapa saat kemudian, dia mengakui segalanya. Dia mengaku bahwa dia memiliki tunangan dan bahwa Filamina hanyalah selingan. Ketika dia hamil, dia dan ayahnya bersekongkol untuk menipunya. Mereka memancingnya ke daerah kumuh dengan dalih palsu dan menghabisinya. Adegan beralih kembali ke masa sekarang di mana Stephana masih memegang tangan Martine dan mengaku bahwa karena kesaksian daerah kumuh tidak dapat digunakan sebagai bukti, dia telah mengambil tindakan sendiri dan menghabisi mereka semua. Martine melepaskan tangannya dan bertanya apakah dia menyesali balas dendamnya. Stephana menjawab bahwa dia tidak menyesalinya, tetapi tidak yakin apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Martine memberitahu Stephana bahwa itu sudah cukup, bahwa tidak ada jawaban yang jelas untuk hal-hal semacam itu, dan bahwa balas dendam bukanlah keadilan maupun kejahatan murni. Namun tetap salah jika menggunakan orang lain sebagai alasan untuk melarikan diri dari tindakan diri sendiri. Martine kemudian mengulurkan tangannya dan meminta Stephana untuk tetap berada di sisinya. Stephana memegang tangannya, air mata memenuhi matanya. Baron, yang telah memperhatikan mereka, berkomentar bahwa sepertinya semuanya sudah selesai dan dia akan memindahkan Stephana ke bawah perawatan Martine. Martine berterima kasih kepadanya dan memeluk Stephana. Arturo tersenyum, menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa membebaskan Stephana dari perbudakan, mereka setidaknya bisa menjadi seperti keluarga baginya. Pada akhirnya, dia merasa puas karena telah banyak membantu begitu proyek kaca diluncurkan. Dia juga berpikir bahwa tinggal di rumah besar selama menetap di ibu kota adalah kemenangan mutlak karena perlindungan adalah tujuan utama mereka. Baron kemudian menginstruksikan pedagang Buddha untuk mencari pekerja kaca dan seorang alkemis terlebih dahulu. Martine berkata dia akan menyerahkan urusan staf kepadanya dan fokus pada pengaturan bengkel. Dia menyarankan agar Lugana memeriksa tungku kaca. Tobias bertanya apa yang akan mereka lakukan tentang peralatan alkimia, tetapi Baron menjawab bahwa mereka akan membiarkan sang alkemis yang memutuskan hal itu dan fokus mempersiapkan uji coba tungku kaca untuk saat ini. Tiba-tiba, perut Lugana berbunyi, memecah suasana serius. Merasa malu, dia meminta maaf sementara Tobias tersenyum dan berkata dia akan menyiapkan makan malam. Baron kemudian menyarankan untuk membiarkan Tobias mengambil alih kepemimpinan mulai sekarang, mengatakan bahwa jika dia berhasil, itu akan sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia menugaskan Cibian sebagai penasihat Tobias untuk membantu menghindari kegagalan, menjelaskan bahwa Cibian adalah kepala pelayan dan sangat baik dalam peran pendukung.
Baron lebih lanjut memberitahu mereka bahwa dia akan memanggil para pedagang budak keesokan harinya dan merekomendasikan agar Dedrich, salah satu pengawal malamnya, menemani mereka sebagai perlindungan. Dia juga menyebutkan bahwa mereka akan mengunjungi perusahaan Obsidio untuk secara resmi menolak tawaran mereka, dan jika para pedagang itu menolak untuk mundur, dia akan menangani mereka secara pribadi. Menoleh ke Arturo, Baron memberitahunya bahwa dia akan bertanggung jawab atas negosiasi besok. Penugasan mendadak itu mengejutkan Arturo, tetapi Martine meyakinkannya bahwa itu adalah bagian dari latihannya dan bahwa dia akan ada di sana bersamanya. Dalam skenario terburuk, Yang Mulia akan turun tangan, jadi dia tidak perlu khawatir dan cukup melakukan yang terbaik. Meski tegang, Arturo tersenyum mendengar jaminan ibunya. Martine kemudian menoleh ke Baron dan berkata dia memiliki pertanyaan. Ketika Baron bertanya apa itu, dia menyebutkan bahwa suasana di kediaman terasa tegang akhir-akhir ini dan bertanya apakah ada yang salah. Menambahkan bahwa jika ada, mereka mungkin bisa membantu, apalagi Lady Roseanne, yang selama ini merawat anak-anak, telah menghilang selama berhari-hari. Menyadari bahwa pertanyaan Martine datang dari kekhawatiran yang tulus dan bahwa dia akhirnya akan mengetahuinya, Baron memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, desa Fernado telah dihancurkan oleh segerombolan monster. Arturo segera ingat bahwa desa itu seharusnya berfungsi sebagai pusat jalan raya melalui hutan. Sementara Martine terkejut dengan berita itu, Baron melanjutkan, menjelaskan bahwa pertahanan tidak selesai tepat waktu dan penduduk desa tidak bisa bertahan. Jadi, Roseanne pergi memimpin pasukan penaklukan sendiri. Ketika Martine bertanya seberapa kuat Lady Roseanne, dia diberitahu bahwa kekuatan Roseanne sebanding dengan pengawal istana kerajaan, yang membuat Arturo kagum, karena berpikir wanita itu pasti sangat kuat. Baron menambahkan bahwa mereka juga telah menyewa kelompok petualang, karena mereka lebih cocok untuk pertempuran di hutan. Martine akhirnya memahami situasinya dan mencatat bahwa ini menjelaskan mengapa dana kediaman saat ini sangat ketat. Baron setuju, menjelaskan bahwa baik penaklukan monster maupun pembangunan kembali desa menghabiskan banyak uang. Arturo merasa kasihan pada orang-orang di desa dan menyadari situasinya masuk akal. Martine mengulurkan tangannya kepada Baron dan berjanji bahwa mereka akan bekerja secepat mungkin untuk mengoperasikan bengkel kaca. Baron menjabat tangannya dan menjawab bahwa dia mengandalkannya. Akhirnya, beberapa saat kemudian, saat makan malam tiba dan Martine meminta Stephana untuk bergabung dengan mereka untuk makan. Dia menjentikan jarinya dan berkomentar bahwa tidak efisien untuk makan terpisah jika hanya ada mereka berempat, dan bahwa makanan dimaksudkan untuk dibagikan sebagai sebuah keluarga. Baik Stephana maupun Lugana duduk bersama yang lain untuk makan malam. Malam harinya, Arturo dan Lugana mulai mengerjakan kacamata. Arturo berkomentar bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan kacamata pelindungnya. Dia bertanya-tanya apakah bagian dalam gel benar-benar menyerap dampak, sementara Lugana menjelaskan bahwa itu terbuat dari batu ajaib, tetapi cukup lembut untuk digunakan sebagai bahan inti. Arturo menyadari bahwa lembaran inti dari zirah Lugana cukup kaku dan berpikir bahwa sesuatu yang lebih menyerupai karet akan lebih baik untuk kacamata pelindung yang menyentuh wajah. Lugana memberitahunya bahwa meskipun disebut inti, itu sebenarnya tidak sekeras itu. Arturo mengatakan dia ingin yang lebih lembut dan mulai mematerialisasikannya. Memperhatikannya, Lugana bertanya mengapa dia memasukkan butiran gandum ke dalam, tetapi Arturo hanya memberitahunya bahwa itu adalah rahasia untuk nanti. 5 menit kemudian, ternyata itu kegagalan lainnya karena bahannya terlalu lembut. Arturo mengatakan kelembutannya masih bisa diterima, tetapi Lugana tidak setuju, mengatakan itu terlalu lembut. Arturo memutuskan untuk menggunakan biji wijen alih-alih gandum dan menemukan bahwa hasilnya sempurna. Dia menamainya foam core, tetapi Lugana menyela, menunjukkan bahwa tidak ada busa yang terlibat. Arturo dalam suasana hati yang ceria menjawab bahwa nama itu hanya soal nuansa. Dia mengganti tali kulit dengan bahan baru itu dan meminta Lugana untuk mencobanya. Dia memakai kacamata pelindung itu dan berkomentar bahwa benda itu tidak bergeser bahkan ketika dia bergerak. Arturo menyarankan agar mereka terus menguji kacamata pelindung tersebut dan terus meningkatkan kacamata biasa juga. Dia membongkar bagian-bagiannya, menempanya kembali dengan alkimia untuk melipat engselnya dengan rapi, dan mengganti bantalan hidung kulit dengan yang terbuat dari lembaran inti yang kokoh. Setelah selesai, Arturo berkomentar bahwa kacamata itu akan jauh lebih mudah dibawa-bawa sekarang. Lugana berkomentar bahwa setelah melihatnya bekerja, rasanya mereka bahkan tidak membutuhkan pandai besi. Arturo tersenyum dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa membuat bilah senjata dengan alkimia. Lugana terkejut mendengarnya, dan Arturo menjelaskan bahwa meskipun dia bisa membentuk bahan, dia tidak bisa menciptakan mata potong yang halus karena proses pembentukannya membutuhkan presisi dan alkimianya terlalu kasar untuk bilah senjata. Lugana bertanya apakah dia bisa mengeraskan bahan menggunakan alkimia. Arturo berpikir sejenak dan menyadari bahwa meskipun ada teknik pemotongan, memotong dan mengasah adalah hal yang berbeda, dan dia hanya tahu 10 teknik dasar dari buku. Dia memutuskan untuk meneliti lebih lanjut nanti dan bertanya kepada Lugana apakah dia bisa mengajarinya tentang logam. Dari kejauhan, Stephana dan Martine memperhatikan mereka dan tersenyum. Keesokan harinya, Arturo dan Martine tiba di rumah besar Heisert. Seorang pria menyambut mereka,
dan Arturo segera mengenalinya sebagai pelayan dari hari sebelumnya. Sambil tersenyum, Arturo bertanya apakah Heisert ada di sana. Pelayan itu meminta mereka menunggu di ruang pertemuan sementara dia pergi memanggilnya. Beberapa saat kemudian, Heisert masuk dan meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Martine menyapanya dengan sopan dan Heisert bertanya kepada Arturo apakah ibunya adalah pencipta kacamata tersebut. Dia kemudian berkomentar bahwa dia sangat cantik, tetapi Arturo memberitahunya bahwa dia adalah ibunya. Heisert segera mencoba menyembunyikan kecanggungannya dan berkomentar bahwa ayah Arturo pastilah seorang kurcaci. Arturo bertanya-tanya mengapa dia mengatakan itu. Sementara Martine dengan tenang mengklarifikasi bahwa Arturo tidak memiliki darah kurcaci, Heisert melangkah maju dan meminta maaf, menjelaskan bahwa dia berasumsi demikian karena cara Arturo berbicara dan berperilaku, sangat halus dan tenang meskipun masih sangat muda, sehingga dia mengira Arturo mungkin setengah kurcaci. Arturo merenung bahwa karena ingatan kehidupan masa lalunya, pikiran dan tubuhnya tidak cocok, dan dia bertanya-tanya apakah orang lain menganggapnya aneh. Martine dengan lembut menepuk kepalanya untuk menghiburnya dan Arturo menyadari bahwa dia tidak boleh membiarkan hal-hal seperti itu mematahkan semangatnya karena tujuannya adalah membuat ibunya bahagia. Berbalik kembali ke Heisert, Arturo menjelaskan bahwa Baron Merlo telah membeli hak atas informasi mengenai kacamata tersebut dan menyarankan agar semua pertanyaan di masa depan ditujukan ke kediaman Baron. Heisert menatapnya dan berkata bahwa dia adalah orang pertama yang mendekati mereka, dan bahkan jika itu adalah Baron, dia hanya diminta untuk menyampaikan ketertarikan yang telah dia lakukan. Arturo menjawab bahwa tanggapan yang baru saja didengar Heisert adalah jawaban akhir mereka. Heisert menambahkan bahwa dia juga bertanya kapan negosiasi dapat dimulai dan telah menyampaikan permintaan agar segera dilakukan. Arturo dengan tenang bertanya apa sebenarnya yang ingin dia negosiasikan. Heisert ragu-ragu dan kemudian mengakui bahwa dia ingin membeli metode produksinya. Arturo tersenyum dalam hati menyadari bahwa Heisert telah mengekspos dirinya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk melakukan perkenalan dan tidak diberitahu tentang detail negosiasi. Dia menambahkan bahwa jika Heisert benar-benar ingin membeli metode produksi, dia seharusnya menyatakannya dengan jelas dan membeli hak negosiasi eksklusif. Heisert berargumen bahwa pihaknya bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak. Tetapi Arturo menjawab bahwa beberapa hal lebih penting daripada keuntungan dan bertanya apakah Heisert mengerti maksudnya. Heisert mengangguk, mengatakan bahwa dia mengerti dan akan mundur untuk saat ini. Arturo tersenyum dan memberitahunya bahwa itu adalah keputusan yang bijaksana. Heisert kemudian meminta Arturo untuk memberitahu Baron bahwa jika dia butuh sesuatu, dia dipersilakan untuk menghubungi. Arturo setuju dan berkata dia akan menyampaikan pesan tersebut. Dia akhirnya menghela napas lega, berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan mencoba apapun secara terang-terangan lagi setelah ini, meskipun dia kemungkinan besar telah kehilangan kepercayaan mereka. Heisert terus menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya apakah dia benar-benar bukan keturunan kurcaci dan berapa usianya. Arturo tersenyum dan menjawab bahwa dia berusia 5 tahun. Beberapa saat kemudian, Arturo dan Martine meninggalkan rumah Heisert bersama Stephana, Lugana, dan Dedrich. Saat mereka berjalan, Arturo dan Dedrich menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti, meskipun mereka tidak merasakan permusuhan. Arturo lega karena dia telah menyarankan untuk mengambil jalan memutar sebelumnya sebagai tindakan pencegahan, membuktikan bahwa Dedrich benar-benar ksatria pengawal yang hebat. Stephana mengamati situasi tersebut dan berkomentar bahwa sepertinya perusahaan pedagang itu belum menyerah, lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Martine menjawab bahwa itu mungkin bukan seseorang dari serikat pedagang. Arturo merenung bahwa di dunia tanpa paten yang layak, hanya ada sedikit rasa hormat terhadap kekayaan intelektual. Bahkan jika penemuan seseorang ditiru atau dicuri, tidak akan ada yang mengasihani mereka, jadi mereka harus melindungi informasi mereka sendiri. Dedrich memotong pikirannya, mencatat bahwa para pengejar masih mengikuti mereka dan menyarankan agar Arturo melakukan sesuatu. Arturo menjawab bahwa jika para pengejar berhasil melihat kacamata itu dari dekat, mereka mungkin bisa menyimpulkan bahan yang digunakan. Jadi sebaiknya lanjutkan sesuai rencana dan menuju ke bengkel kaca. Dia menginstruksikan Dedrich untuk memimpin jalan. Sesaat kemudian, mereka tiba di bengkel kaca. Martine melihat sekeliling dan berkomentar bahwa daerah itu tidak terlalu ramai. Arturo melihat beberapa anak mengintip dari kejauhan dan bertanya-tanya siapa mereka. Dedrich menjelaskan bahwa anak-anak itu berasal dari panti asuhan yang didukung oleh Baron. Namun, karena panti asuhan dibebaskan dari pajak, bantuan yang berlebihan telah menimbulkan kebencian di kalangan penduduk desa. Arturo berpikir sejenak dan menyadari bahwa anak-anak yatim piatu tidak mampu membayar pajak. Namun karena setiap orang yang berusia di atas 5 tahun diwajibkan membayar, anak-anak mulai membantu di dalam panti asuhan pada usia 9 tahun. Pada usia 10 tahun, mereka mulai bekerja untuk menabung dan pada usia 13 tahun mereka diharapkan untuk pergi. Sayangnya, hanya sedikit tempat yang mau mempekerjakan mereka. Dedrich menambahkan bahwa sebagian besar anak-anak itu menjadi petualang, beralih ke kegiatan kriminal, atau akhirnya melakukan kerja kasar. Arturo merenung dalam diam bahwa dia mungkin saja menjadi salah satu dari anak-anak itu jika ibunya meninggalkannya saat itu. Martine memotong pikirannya, menyarankan agar mereka memeriksa bagian dalam bengkel.
Dia meminta Dedrich untuk berjaga di luar dan menyuruh Lugana untuk memeriksa Tungku. Dia juga menginstruksikan mereka untuk segera memberitahunya jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki bengkel kaca. Martine memeriksa bagian dalamnya dan berkomentar bahwa bangunannya kokoh dan bahkan bisa berfungsi sebagai etalase toko. Arturo tidak setuju, mengatakan akan lebih baik jika tidak membiarkan orang luar mendekati area tersebut demi melindungi informasi mereka. Dia menjelaskan bahwa bengkel tersebut harus digunakan semata-mata untuk produksi dan mereka akan menjual produknya dari lokasi yang berbeda. Dia menunjukkan bahwa bangunan itu masih membutuhkan modifikasi. Terlalu banyak pintu masuk dan keluar, serta ruang kerja yang terlalu terbuka. Dia menyarankan untuk membangun tembok di sekelilingnya dan memasang pendingin ruangan ajaib. Lugana melaporkan bahwa Tungku-Tungku dalam kondisi baik, dan Arturo memutuskan bahwa mereka harus kembali ke rumah besar Baron untuk melaporkan temuan mereka. Sesaat kemudian, mereka semua tiba di kediaman Baron, di mana Tobias menyambut mereka dan berkata dia akan menunjukkan ruangan itu sebelum mendengar laporan mereka. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan dan menjelaskan bahwa itu akan berfungsi sebagai ruang informasi mereka untuk bisnis kaca. Tempat itu awalnya adalah sebuah tempat perlindungan, membuatnya mudah dipertahankan dari penyusup. Dia menambahkan bahwa tersedia 3 kamar pribadi dengan pilihan penginapan, dan semuanya telah dibersihkan serta disiapkan untuk digunakan. Arturo tampak senang dan terkesan. Tobias menyebutkan bahwa hanya dia dan Cibian yang memegang kunci ruangan tersebut, jadi tidak ada yang bisa masuk tanpa mereka. Martine bertanya apakah ada jalan rahasia karena tempat itu dulunya adalah perlindungan. Tobias menjelaskan bahwa jalan yang baru saja mereka lalui adalah jalan rahasia, karena pintu masuk aslinya sudah lama ditutup. Martine tersenyum, mengatakan itu menenangkan, dan Tobias menjawab bahwa dia senang Martine menyukainya. Arturo juga tersenyum, berpikir itu terasa seperti markas rahasia. Tobias kemudian mengalihkan topik dan meminta laporan mereka. Martine mulai menjelaskan bahwa Serikat Pedagang Obsidio akhirnya mundur, meskipun mereka jelas belum menyerah sepenuhnya. Dia menambahkan bahwa mereka diikuti dalam perjalanan pulang, sehingga sangat besar kemungkinan seseorang masih mengincar informasi mereka. Tobias berpikir sejenak dan berkata bahwa mereka harus tetap dalam kewaspadaan tinggi. Martine kemudian menyajikan sebuah bagan, menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan rencana renovasi untuk bengkel guna meminimalkan risiko kebocoran informasi. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa menjamin efektivitasnya secara penuh, tetapi berharap hal itu diuji. Tobias meninjau rencana tersebut dengan cermat dan kemudian berkomentar bahwa itu sangat mengesankan dan dipikirkan dengan matang. Martine tersenyum padanya dan berkata bahwa langkah selanjutnya adalah menetapkan staf. Tobias memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan seorang alkemis, tetapi menemukan pekerja kaca yang terampil terbukti sulit sejauh ini. Arturo berpikir sejenak dan berkomentar bahwa keluarga Baron telah memilih pengawas internalnya sendiri untuk operasi tersebut dan pengrajin terampil tidak akan mudah ditemukan. Tobias berkomentar bahwa jika mereka tidak dapat menemukan siapapun di dalam wilayah kekuasaan, maka yang terbaik adalah mencarinya di luar. Arturo setuju, mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dihindari karena pengrajin sangat penting bagi proyek ini. Tobias kemudian bertanya kepada Cibian apakah dia punya hal lain untuk ditambahkan. Cibian menjawab bahwa menurutnya bijaksana untuk mulai melatih alkemis. Tobias menunjukkan bahwa itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena mereka tidak memiliki anak yang cukup muda untuk memulai pendidikan semacam itu saat ini. Cibian menyarankan untuk mengadopsi anak yatim piatu sebagai gantinya. Tobias menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah mereka bisa dilatih sebagai alkemis. Cibian mengakui bahwa dia tidak yakin, tetapi karena anak-anak yatim piatu itu masih muda, mereka mungkin memiliki potensi jika diberi pendidikan yang layak. Tobias berkomentar bahwa itu layak dicoba. Sementara Arturo berpikir dalam hati bahwa meskipun mereka tidak tahu apakah anak yatim piatu memiliki bakat untuk alkimia, belajar membaca dan melakukan aritmatika dasar akan tetap bermanfaat bagi mereka. Dengan pelatihan yang cukup, kapasitas mana mereka juga bisa berkembang. Tobias menyela pikirannya dan menyarankan untuk mengakhiri diskusi hari itu karena dia telah berpikir tanpa henti sejak kemarin dan merasa lelah. 2 hari kemudian, mereka semua pergi berbelanja bersama. Lugana mengangkat 2 pakaian yang berbeda dan bertanya kepada Arturo mana yang lebih dia sukai. Arturo menyadari bahwa dia tidak pernah memberinya apapun selain sepasang kacamata sederhana, dan telah lupa membelikannya pakaian. Namun, pikirannya teralihkan oleh cara pakaian itu dibuat. Memperhatikan bahwa semuanya memiliki tali di pinggang. Karena penasaran, dia bertanya kepada Lugana apakah ada kain yang bisa melar atau menyusut. Lugana menjelaskan bahwa pakaian terbuat dari benang, dan benang tidak bisa melar maupun menyusut. Dia bertanya lagi mana yang lebih dia sukai, dan Arturo akhirnya memberikan jawaban. Sebelum dia bisa bicara lebih banyak, Martine menyela dan memintanya membantu memilih rok. Dia menunjuk ke salah satu rok dan berkomentar bahwa warnanya lebih bagus. Martine setuju, menambahkan bahwa warna-warna cerah adalah pilihan yang tepat. Lugana memperhatikan mereka, tampak jelas kesal. Arturo menyadari ekspresinya dan bertanya apa yang salah, tetapi Lugana hanya merengut dan mengatakan tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian,
mereka selesai berbelanja dan sedang dalam perjalanan pulang. Martine memberitahu Arturo bahwa dia harus mulai lebih sering berbelanja untuk dirinya sendiri mulai sekarang. Dia menyerahkan sebuah kartu dan menyarankan agar Arturo mengelola uangnya sendiri. Arturo berterima kasih padanya dan bertanya berapa banyak isinya. Martine tersenyum dan memberitahunya bahwa itu berisi 1 koin perak platinum. Arturo terkejut sementara Martine menjelaskan bahwa itu adalah uang saku pribadinya dan dia tidak perlu khawatir tentang biaya hidup karena biaya tersebut ditanggung secara terpisah. Arturo menatap kartu itu, menyadari bahwa ini pastilah uang yang diberikan oleh Marquez. Dia selalu menganggap Marquez sebagai pria yang keras dan tidak kenal ampun, tetapi sekarang dia menyadari bahwa membentuk opini tentang seseorang yang belum pernah dia temui adalah hal yang sia-sia. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di gudang kaca di mana para pekerja sibuk dengan pekerjaan renovasi. Manajer operasi mendemonstrasikan hasil kedap suara menggunakan lembaran inti, menjelaskan bahwa ucapan normal tidak dapat terdengar dari luar, meskipun suara keras masih terdengar sedikit. Arturo berterima kasih kepadanya dan bertanya tentang ketebalan lembaran inti yang digunakan. Manajer menjawab bahwa dia telah menggunakan lembaran tertipis setebal 5 mm, dan jika mereka menggunakan 10 mm pada dinding atau langit-langit, bangunan itu akan runtuh karena bebannya sendiri. Arturo menyadari bahwa ini akan menjadi masalah, tetapi dia lega mengetahui bahwa lapisan tipis sekalipun dapat secara efektif memblokir percakapan. Dia juga merasa tidak sabar untuk meneliti lebih lanjut tentang kain yang bisa melar, lembaran inti, dan pengerjaan logam. Kemudian, saat mereka kembali ke rumah besar, Martine menyebutkan bahwa Rosiane akan kembali hari itu dan mungkin sudah sampai di rumah saat mereka tiba. Arturo ingat bahwa Lady Rosiane adalah ahli sihir penguatan fisik dan gelarnya diperoleh melalui kemampuannya membelah monster dengan pedang besarnya. Pada saat mereka sampai di rumah besar, Lady Rosiane sudah berdiri di pintu masuk, siap menyambut mereka. Mereka semua, termasuk Tobias, Martine, sang baron, istrinya, Rosiane, dan Arturo, duduk di meja makan. Arturo berpikir bahwa ibunya telah mengajarinya tata krama meja makan yang benar. Namun, dia tidak bisa menahan rasa tegang. Kepala keluarga Baron, Tunis, berkomentar bahwa apapun yang terjadi di Blunendorf sungguh disayangkan. Namun sekarang, mereka memiliki jalan menuju pemulihan karena proyek kaca tersebut. Arturo menyadari bahwa dia sudah mengenal sebagian besar orang di sana, tetapi mereka melakukan perkenalan lagi untuk menegaskan struktur keluarga. Kepala keluarga Baron kemudian bertanya kepada Martine mengapa dia ingin mengirim Arturo ke Akademi Bangsawan. Martine tersenyum dan menjelaskan bahwa itu karena Arturo sendiri yang ingin pergi ke sana dan belajar alkimia sementara Arturo diam-diam terus memakan makanannya. Tunis bertanya apakah alkimia tidak memerlukan elemen ganda seperti air. Martine menghela napas dan menjawab bahwa tidak ada dalam teks alkimia yang menyatakan bahwa atribut elemen diperlukan. Dia menambahkan bahwa persyaratan elemen hanya berlaku untuk pembuatan ramuan dan bahwa alkimia dapat dilakukan tanpanya. Tunis bertanya apakah apa yang dia katakan tertulis di buku, yang ditanggapi secara santai oleh Martine bahwa dia akan menyerahkan hal itu pada imajinasinya. Arturo terus makan sambil berpikir bahwa ibunya bersikap tidak jelas karena kenyataannya dia menarik kesimpulan itu, hanya karena persyaratan elemen hanya disebutkan dalam resep ramuan. Martine kemudian menambahkan bahwa meskipun Arturo mungkin tidak memiliki atribut elemen apapun, dia memiliki mana dan dia percaya putranya akan menjadi alkemis yang baik. Rosiane bersorak dan menyatakan bahwa dia akan membesarkan putranya menjadi pendekar pedang yang akan melampauinya. Beberapa saat kemudian, seorang pria tiba di rumah besar dan memperkenalkan dirinya. Martine menyapanya dengan hangat dan mengundangnya untuk duduk. Pria itu ragu-ragu, tetapi Tunis meyakinkannya bahwa dia mendapat izin sehingga dia bisa duduk. Dengan gemetar sedikit, pria itu akhirnya duduk. Dia adalah Rumbo, mantan anggota Departemen Alkimia di Akademi Bangsawan. Namun karena keadaan yang tidak menguntungkan, dia telah dijual ke pedagang budak. Sebuah cerita yang rumit tersendiri. Martine memberitahu bahwa mereka ingin menyelaraskan keahliannya dengan peran alkemis dalam proyek kaca hari itu, dan bertanya apakah dia memahami peran alkemis dalam proyek tersebut. Romero, yang terlihat tegang, menjawab bahwa tugasnya adalah memurnikan kaca cair dan membentuknya menjadi lensa. Martine mengonfirmasi bahwa dia benar dan bertanya apakah dia memiliki pemikiran atau pertanyaan. Setelah ragu-ragu, Romero angkat bicara dan mengatakan bahwa dia merasa pekerjaan itu berada di bawah martabat seorang alkemis. Martine tidak dapat memahami alasannya dan bertanya mengapa dia berpikir demikian. Romero menjelaskan bahwa memurnikan dan membentuk kaca adalah tugas yang bahkan bisa dilakukan oleh alkemis tingkat perunggu. Arturo memperhatikannya, merasa bingung dengan apa yang dia maksud. Romero lebih lanjut menjelaskan bahwa alkemis di Akademi Bangsawan diberi peringkat berdasarkan warna lencana, yaitu emas, perak, dan perunggu, dan seseorang baru bisa lulus setelah mendapatkan ketiganya. Dia menambahkan bahwa dia hanyalah seorang alkemis peringkat perunggu, jadi tugas itu tidak terlalu mengganggunya. Tetapi alkemis peringkat lebih tinggi kemungkinan besar akan menolak pekerjaan seperti itu. Arturo berpikir sejenak dan menyadari bahwa mereka harus mencari individu seperti Romero, mereka yang tidak akan meributkan gelar-gelar bergengsi. Dia memutuskan untuk memastikan Tobias mengetahui wawasan ini. Segera setelah itu,
Tunis menyarankan agar Romero memulai pekerjaannya. Romero mulai melakukan alkimia dan yang lainnya membantu memurnikan lensa. Setelah beberapa waktu, salah satu pria mengumumkan bahwa prosesnya telah selesai dan mereka hanya perlu membiarkan kaca itu mendingin sebelum siap digunakan. Arturo tahu bahwa Romero bisa melakukan sekitar 15 hingga 20 transmutasi sehari. Tapi itu tidak cukup. Jadi mereka menambahkan alkemis tingkat perunggu lainnya bernama Olaf untuk membentuk tim beranggotakan 2 orang. Karena Arturo tidak dapat menemukan pengrajin kaca yang aktif, mereka membujuk pengrajin pensiunan bernama Corpus untuk membantu, dan Romero mulai melatih tim Buddha untuk menjadi pengrajin yang layak. Salah satu anak laki-laki berkomentar bahwa bahannya tidak sekotor yang dia duga awalnya. Tunis berkomentar bahwa itu adalah silika yang ditujukan untuk kaca jendela. Anak itu kemudian bertanya apakah itu berasal dari wilayah Baron Donado, dan yang lain menambahkan bahwa itu adalah wilayah yang tertutup pegunungan. Arturo berkomentar bahwa wilayah Baron tersebut memang tertutup pegunungan dan medan berbatu, serta hutan yang lebat tidak cocok untuk menanam makanan. Salah satu anak laki-laki bertanya mengapa tidak ada yang pergi mencari daerah yang lebih baik. Tobias menjelaskan bahwa ada prioritas lain, yaitu pembangunan jalan menuju Baroni Merlo. Dia menambahkan bahwa jika mereka berhasil menemukan tambang, itu bisa sepenuhnya mengubah wilayah tersebut. Desa Blumenorf, katanya, awalnya dimaksudkan untuk mendukung rencana itu. Namun setelah dihancurkan oleh monster, kemajuannya terhenti. Arturo menyadari bahwa Tobias akan sangat sibuk setelah jalan itu selesai, dan itu juga akan sangat menguntungkan proyek pabrik kaca. Beberapa saat kemudian, salah satu anak laki-laki memperhatikan bahwa pemurnian lensa telah selesai. Itu sama sekali tidak buruk untuk hari pertamanya. Arturo melihat Lugana mendekat. Dia memeriksa lensa itu dan berkomentar bahwa itu terlihat agak aneh. Sambil mengangkatnya, dia mengamati bahwa ketebalannya tidak merata, menyebabkan cahaya membias secara berbeda tergantung pada sudutnya. Anak laki-laki itu tampak kecewa dan menyebutnya sebagai karya yang gagal. Tetapi Lugana tersenyum dan memberitahunya bahwa kreasi lahir dari abu kegagalan dan dia akan terus mencoba sampai dia menyempurnakannya. Seminggu kemudian, mereka akhirnya berhasil. Setelah beberapa penyesuaian, mereka mampu memproduksi lensa bebas distorsi secara konsisten. Dan yang mengejutkan semua orang, biaya awal lebih rendah dari yang diharapkan. Sementara proyeksi keuntungan terlihat jauh lebih baik. Anak-anak laki-laki itu menguji salah satu lensa dengan membidik seekor laba-laba dan mengenai sasaran mereka. Arturo berjalan mendekat, mengambil laba-laba itu, dan memutuskan untuk membawanya. Lugana memasang wajah jijik dan bertanya apakah dia serius berencana membawanya. Arturo tersenyum dan berkata bahwa sutra berasal dari kepompong ulat sutra, jadi mungkin laba-laba juga bisa berguna. Yang lain tertawa dan memanggilnya orang aneh, sementara Arturo dalam hati bertanya-tanya siapa yang akan menggunakan benang yang terbuat dari sutra laba-laba. Ketika Martine tiba, anak-anak laki-laki itu menyebutkan bahwa mereka akan mengintai hutan sedikit lagi sebelum kembali. Martine berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga keamanan semua orang dan berkata bahwa mereka akan pulang. Begitu mereka tiba, Martine memberitahu Arturo dan Lugana bahwa tempat itu benar-benar perlu dibersihkan. Arturo tersenyum dan menjawab bahwa sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali mereka di sana. Mereka bertiga mulai merapikan rumah, dan setelah mereka selesai, Martine dan Lugana tidur siang sementara Arturo pergi keluar untuk mencoba mengekstrak benang dari laba-laba. Setelah bekerja selama berjam-jam, dia akhirnya berhasil mendapatkan sampel cairan sutra dan organ pemintal. Dia tidak menyadari Lugana bergegas ke arahnya sampai dia berteriak, menanyakan apakah dia tahu jam berapa sekarang. Arturo mendongak dan meminta maaf. Saat Lugana mencapainya, dia menunjukkan sutra di dalam tubuh laba-laba dan memutuskan untuk menyebut bagian itu kantong sutra untuk saat ini. Lugana meneriakinya untuk segera membereskan semuanya dan menyuruhnya segera mengganti pakaiannya. Namun hari itu, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa seorang pemanah tunggal akan segera menghilang di pegunungan Blumenorf.